Assalamualaikum. Poco M3 baru-baru ini telah mendapatkan sertifikat TKDN yang menandakan bahwa smartphone ini akan segera hadir resmi di Indonesia. Poco M3 bisa jadi adalah calon primadona baru di kelas harganya. Bahkan smartphone ini bisa jadi juga akan mengalahkan saudaranya sendiri seperti yang dilakukan oleh Poco X3 NFC kepada Redmi Note 9 Pro. Nah, setelah pekan lalu kita telah membandingkan Poco M3 dengan Realme Narzo 20. Kali ini kita akan coba bandingkan Poco M3 dengan saudaranya sendiri yakni Redmi Note 9. Kira-kira manakah yang lebih cocok untuk dimiliki? Coba kita lihat dulu dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Kedua smartphone ini sama-sama mengusung penyegaran desain belakangnya. Redmi Note 9 masih mempunyai bentuk yang cukup mirip dengan Redmi Note 9 Pro. Lihat saja tongkrongan kameranya yang juga berbentuk persegi dan ditempatkan di bagian tengah. Hanya saja Redmi Note 9 menambahkan sensor fingerprint yang ditempatkan tepat di bawah kamera, tak seperti versi Pro yang menempatkan sensor fingerprint di bagian samping. Redmi Note 9 pun mengusung finishing yang kalem dan cukup sederhana. Namun Redmi Note 9 justru masih mengusung back cover yang terbuat dari bahan plastik. Tentu cukup disayangkan karena Redmi Note 8 sebelumnya telah menggunakan back cover berbahan kaca. Bukan suatu masalah besar sebenarnya, karena Poco M3 pun juga mengusung back cover berbahan plastik. Namun tampilannya kini cukup unik dan berbeda. Poco M3 menampilkan finishing dual tone warna yang memisahkan bagian bawah dan atasnya. Uniknya pada bagian atas, Poco M3 memiliki warna gelap di area yang sejajar dengan kamera yang sebenarnya ditempatkan dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang. Tak ketinggalan, branding Poco juga ditempatkan di sudut dengan ukuran yang cukup besar. Sebenarnya desain serupa juga dapat ditemukan pada smartphone OnePlus. Sedangkan di bagian depan, keduanya mengusung tampilan yang berbeda. Seperti beberapa smartphone Redmi di kelas entry level, Poco M3 masih mengusung gaya layar Pony Waterdrop, sebuah tampilan yang kini justru sudah mulai ditinggalkan. Panelnya tentu masih berjenis IPS LCD. Luas layarnya sendiri mencapai 6,53 inci yang untungnya telah beresolusi Full HD+. Refresh rate layarnya pun mentok di 60 Hz. Sebuah tampilan dan spesifikasi yang sangat identik dengan Redmi 9 yang notabene juga saudaranya sendiri. Bisa jadi ini juga strategi Xiaomi untuk menekan biaya dengan membeli banyak panel layar yang sama untuk digunakan di sejumlah seri smartphone-nya. Urusan tampilan, tentu Redmi Note 9 punya desain yang lebih kekinian. Seperti versi Pro-nya, Redmi Note 9 juga telah menyajikan gaya layar dot display, namun lubangnya ditempatkan di bagian sudut. Smartphone ini tentunya telah beresolusi Full HD+. Selain itu, spesifikasi layarnya pun juga masih sama. Poco M3 menggunakan panel berjenis IPS LCD dengan luas yang juga 6,53 inci dengan refresh rate 60 Hz saja. Baik layar Redmi Note 9 maupun Poco M3 sama-sama diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass. Di sektor ini, tampilan depan dari Redmi Note 9 memang relatif lebih kekinian. Namun desain belakang Poco M3 akan berasa lebih nyentrik dan berbeda dengan smartphone lainnya. Urusan tampilan ini tentunya kembali pada selera masing-masing. Yang kedua, kamera. Bicara kamera, Redmi Note 9 mengusung konfigurasi 4 kamera belakang dengan kamera utama yang beresolusi 48 MP f1.8 PDAF, sensor Samsung ISOCELL Bright GM1. Kamera tersebut ditemani oleh 3 kamera lagi, yakni kamera dengan lensa ultrawide beresolusi 8 MP, 2 MP depth sensor, serta 1 kamera lagi beresolusi 2 MP lagi yang berfungsi sebagai makro kamera. Sedangkan Poco M3 membawa kamera utama yang juga beresolusi 48 MP f1.8 PDAF yang juga menggunakan sensor Samsung ISOCELL GM1. Namun sayang, Poco M3 tak memiliki lensa ultrawide, hanya ada kamera beresolusi 2 MP yang berfungsi sebagai makro kamera dan 1 kamera lagi sebagai depth sensor yang juga beresolusi 2 MP. Tak hanya di bagian belakang, kamera depan Redmi Note 9 pun memiliki keunggulan dengan kamera selfie beresolusi 13 MP. Sedangkan Poco M3 hanya menyematkan kamera beresolusi 8 MP. Sayang sekali kedua smartphone ini hanya support perekaman video maksimal di resolusi 1080p 30fps dengan stabilisasi berbasis AIS. Untuk urusan fleksibilitas, Redmi Note 9 pastinya akan lebih memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, dapur pacu. Berbeda halnya di sektor mesin, kedua smartphone ini berada di jalur yang berbeda. Redmi Note 9 lebih mempercayai produk MediaTek. Redmi Note 9 memilih prosesor yang cukup tangguh yakni MediaTek Helio G85. Prosesor 12 nanometer yang ditempatkan di antara Helio G80 dan juga Helio G90T. Ini merupakan smartphone pertama di dunia yang menggunakan prosesor tersebut. Redmi Note 9 menghadirkan dua pilihan memori yakni 4/64 GB serta 6/128 GB lengkap dengan slot khusus untuk microSD. Sedangkan Poco lebih mempercayai produk Qualcomm.
Poco M3 diotaki oleh prosesor yang lebih mementingkan efisiensi daya, yakni Snapdragon 662. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 11 nanometer. Di Malaysia, Poco M3 juga menyediakan dua pilihan memori, namun dengan RAM yang lebih kecil, yakni RAM 4GB serta dua pilihan memori internal 64GB UFS 2.1 dan 128GB UFS 2.2 lengkap dengan slot untuk microSD. Urusan performa mesin, keduanya tentu berada di kelas yang sama. Namun Redmi Note 9 dapat memberikan pilihan memori yang lebih tinggi. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Berbeda halnya di sektor daya. Redmi Note 9 dibekali dengan kapasitas baterai yang besar, yakni mencapai 5200 mAh dengan teknologi fast charging 18 Watt. Sedangkan Poco M3 justru punya baterai yang lebih besar lagi, yakni mencapai 6000 mAh. Kapasitas baterai terbesar saat ini yang dimiliki oleh keluarga smartphone Xiaomi. Namun sayang, Poco M3 juga dibekali teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 18 Watt saja, yang tentunya akan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk mengisi hingga penuh. Untungnya kedua smartphone ini telah menggunakan port USB Type-C. Untuk kelengkapan fitur klasik lainnya, tentu Poco M3 akan lebih memuaskan konsumen. Sebab Poco M3 punya keunggulan lain, yakni dihadirkannya dual speaker yang tentunya tak dimiliki oleh Redmi Note 9. Namun keduanya masih tetap dibekali dengan IR Blaster. Yang terakhir, harga. Redmi Note 9 telah lebih dulu hadir di Indonesia dan saat ini di toko ofisialnya dibanderol dengan harga Rp2.299.000 untuk varian 4/64GB dan Rp2.699.000 untuk varian 6/128GB. Sedangkan Poco M3 masih belum hadir resmi di Indonesia. Namun Poco M3 telah mendapatkan sertifikat TKDN di situs resmi PTKDN pada tanggal 23 November 2020. Perangkat tersebut memiliki kode nama Xiaomi Mi M2010 J19CG yang merupakan kode nama dari Poco M3. Namun sebagai perbandingan, di Malaysia, Poco M3 varian terendah dijual dengan harga promo mulai dari Rp499 atau sekitar Rp1,7 juta saja. Sedangkan harga normalnya sendiri dipatok mulai dari Rp599 atau sekitar Rp2 juta. Baiklah, dengan harga yang tentunya masih berada di rentang yang sama, keduanya masih menawarkan keunggulan masing-masing. Poco M3 dengan desain yang lebih nyentrik, baterai lebih besar dan speaker stereonya, serta Redmi Note 9 dengan desain kekinian dan fleksibilitas kameranya. Bagaimana menurut kalian? Lebih tertarik dengan Poco M3 atau masih tetap dengan Redmi Note 9 saja? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afi pamit dan wassalamualaikum.